Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Membahas para mualaf itu memang tidak akan pernah ada habisnya ya. Sebenarnya lelah kita menanggapi mereka ini. Tapi ya bagaimana lagi, itu harus tetap ditanggapi dan harus diluruskan. Salah satunya adalah Ustadz Kainama. Dia ada aja bahan untuk menyerang Kristen gitu ya. Dan kemudian itu lucu-lucu yang dia sampaikan. Salah satunya di video berikut ini yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Dia mengungkapkan ciri-ciri mualaf palsu yang tidak berpendidikan, tidak pernah bersekolah. Tapi sebenarnya ciri-ciri itu menunjuk pada dirinya sendiri. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Siapa sebetulnya Kainama ini? Ya. Karena memang ada beberapa orang yang mengaku mengaku mualaf, mantan Kristen atau Katolik, mengaku mantan pendeta, mantan romo, pokoknya orang-orang besar di dalam wilayah gereja. Kalau saya enggak, ketika seseorang itu mengaku dari non-muslim dan bukan lahir dalam keadaan muslim, lalu menyampaikan paparannya, itu bisa dilihat dia pernah sekolah atau tidak. Gampang saja, gampang banget. Dari mana? Cara dia menyampaikan paparan testimonialnya, kesaksiannya. Kalau isinya cuma maki-maki, ya ngerti mati dia orang. Kesaksiannya. Kalau isinya cuma maki-maki, ya ngerti mati dia orang. Kesaksiannya. Kalau isinya cuma maki-maki, ya ngerti mati dia orang. Tapi ketika ada sesuatu yang dipaparkan secara urut, tidak tembak soal tidak. Tapi dia paparannya secara urut dan insya Allah bisa diterima dalam bahasa sehari-hari. Paparan testimonial yang ilmiah, yang berdasarkan data yang valid, yang dia miliki dan dia pernah pelajari, itu akan bisa tersampaikan apabila orang ini pernah sekolah. Kalau kepada saudara muslimin wal muslimat yang lahir dalam keadaan Islam, itu bentuknya kesaksian yang insya Allah memberikan informasi yang menguatkan iman Islam. Tapi kalau untuk yang Kristen, saya lain. Saya ingin bongkar itu dengan menggunakan data dari sana, bukan data dari Islam. Di video itu tadi itu sebenarnya maksud dari Ustadz Kainama itu ingin merendahkan diri, tapi di atas gunung. Merendahkan diri di atas gunung. Angel ini ya namanya ini. Nah, dia tadi itu sedang menunjukkan bahwa ciri-ciri mualaf yang tidak pernah sekolah itu ya sukanya ya maki-maki, istilahnya ya ngomongnya ya gitu-gitu itu. Tapi orang yang pernah sekolah itu enggak. Kalau dia kesaksian, ngasih testimoni, itu data-data yang disampaikan itu valid kata dia. Kemudian sistematis dan ya begitu, pokoknya ada isinya kalau dia sedang testimoni. Nah, ini kan sebenarnya sedang menunjuk pada dia, membanggakan dirinya sendiri di atas gunung. Nah, benarkah Ustadz Kainama ini pintar gitu ya? Ciri-cirinya ini menunjuk kepada dia bahwa dia ini pernah sekolah teologi dulunya, pernah sekolah di Israel, S2. Mari kita lihat. Nah, ada satu video, ya sebenarnya banyak video ya yang menunjukkan bahwa Ustadz Kainama itu salah-salah karena referensi yang dipakai itu dari Google. Nah, video berikut ini itu sebenarnya telak ya, menyanggah apa yang Ustadz Kainama barusan katakan. Karena ternyata Ustadz Kainama itu salah dalam memberikan data. Dan ini memalukan. Mari kita melihat video berikut ini. Ya. Ketik saja begini. Nehemia 8. Ini mengikuti alur sejarah ya, bukan mau ngorek-ngorek kekristenan, Katolik, enggak, saudaraku sayang, cinta, enggak. Aku hanya mengikuti alur sejarah ya. Sudah? Ya. Di sana terbaca lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar, dia berdiri di depan, di belakang beliau Ezra ada sekumpulan umat banyak sekali ya, dan semua orang menyambut di belakang ini, di belakang satu orang namanya Ezra berdiri di depan, di belakangnya banyak kumpulan orang. Mereka semua menyahut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Sholat namanya selotah. Silahkan dicek di Google. Tulisannya begini, nomor 6 itu, nomor 6 saya lingkarin ya, saya kasih tanda panah, tulisannya TSELOTAH, silahkan nanti dicari. Selotah, mereka melakukan selotah. Jadi habis lepas alas kaki, wudhu, terus selotah, bahasa Hebrunya.
Bahasa Ibraninya, sholat. Nah, oke, mari kita bahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini ya. Menurut dia, dalam Nehemia 8 ayat 6 ini ada kata sholat dari kata Ibrani selotah. Ya, kalau gini ya, sebelum kita membahas teks ini lebih lanjut, kalau sholat itu sudah ada di dalam perjanjian lama, itu berarti orang Yahudi, orang Israel sudah duluan melakukan sholat sebelum Islam ribuan tahun kemudian melakukan sholat. Jadi siapa yang lebih dulu? Orang Yahudi lah. Nah, kita kembali ke teks Nehemia 8 ayat 6 itu ya. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibraninya, tidak pernah ditemukan ada kata selotah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi itu ya. Nah, selotah itu apa sih? Dari bahasa apa? Sebenarnya selotah itu bukan dari bahasa Ibrani, melainkan dari bahasa Aramaik yang artinya berdoa. Dalam perjanjian baru ditemukan ada kata selota di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Nah, di sana dalam bahasa Yunaninya selota itu adalah proseukais. Kemudian dalam bahasa Ibraninya tefilah. Dalam bahasa Aramaiknya selota, nggak pakai H. Itu ya, dari situ paham. Nah, artinya adalah berdoa. Jadi jemaat mula-mula sudah berdoa, sudah berselota, sudah bersolat sebelum Islam yang 600 kemudian melakukan solat. Jadi orang Kristen mula-mula melakukan solat 7 kali dalam satu hari atau sholat 7 waktu yang sampai sekarang masih dilakukan oleh orang-orang Ortodoks Timur. Jadi begitu ya, orang Ortodoks Timur itu masih sholat 7 waktu sampai sekarang. Contohnya Mas Gracia. Saya sering pergi kemana-mana dengan Mas Gracia ya, ngajar, kemudian ya pelayanan bersama gitu ya. Saya melihat Mas Gracia itu sholat 7 waktu sehari karena dia adalah orang Ortodoks. Jadi orang Yahudi, orang Kristen sudah duluan melakukan sholat daripada orang Islam. Jadi begitu ceritanya. Kemudian kalau kita melihat tulisan Ustadz Kainama tadi itu, dia salah. Yang pertama tadi itu kan sudah saya katakan bahwa selota itu bukan bahasa Ibrani tapi Aramaik. Yang kedua, ketika Ustadz Kainama menulis selota itu salah. Yang ditulis bukan selota tapi Torah. Jadi bagaimana? Ciri-ciri yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu tadi sebenarnya yang nggak pernah sekolah itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk pada dirinya sendiri. Karena apa yang disampaikan dari Ustadz Kainama tadi itu adalah sumbernya dari Google, bukan dari data-data yang valid. Jadi seperti itu ya. Lucu memang Ustadz Kainama ini. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita dan juga sekaligus menghibur kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.